Shalom, selamat berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami boleh bersyukur untuk persekutuan dengan firman-Mu pada hari ini. Pakailah hamba-Nya dan urapi dia, sehingga firman-Mu sungguh menjadi bagian kami. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 10, ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dengan tema persembahan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan cintai di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sewaktu kita memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November setiap tahunnya, kita pasti mengingat para pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Begitu juga dengan para ayah, ibu, abang, kakak yang baik yang kita kasihi, telah kita anggap juga telah mengorbankan waktunya, tenaga, uang, keringat, dan lain-lain untuk masa depan anak-anak yang dikasihinya dan juga adik-adiknya yang dikasihinya. Dan masih banyak lagi saudara-saudaraku contoh orang-orang yang mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain. Kata korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan dan sebagainya. Makanya ada kalimat, jangankan harta, jiwa sekalipun kami berikan sebagai korban bagi bangsa kami. Sebenarnya kadang-kadang itu hanya sebagai retorika saja. Bisa juga artinya orang atau binatang dan sebagainya yang menjadi menderita. Orang itu adalah korban tabrakan umpamanya, atau domba itu dikorbankan untuk kemaslahatan kebaikan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan tema persembahan yang sempurna sesuai dengan judul yang diberikan oleh LAI, tapi bisa juga sebenarnya kurban yang sempurna. Kita akan bersama-sama merenungkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Artinya yang paling lengkap. Karena kata sempurna itu artinya sebenarnya lengkap, komplit, utuh, terbaik. Artinya tidak bercacat dan tidak bercela. Sehingga pengorbanan Yesus yang sempurna, komplit, dan utuh itu dapat memberikan keselamatan yang sempurna, komplit, lengkap bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu marilah kita perhatikan bersama-sama dengan seksama. Yang pertama saudaraku, korban sebelumnya hanyalah bayangan saja, bukan realita. Setiap benda di dunia ini yang bisa dipegang dengan tangan, dilihat dengan mata yang di bawah cahaya matahari, benda tersebut pasti memiliki bayangan. Contoh, sewaktu kita berjalan di bawah cahaya matahari atau bulan, akan kelihatan bayangan kita di belakang atau di depan. Begitu juga dengan pohon gedung yang diterangi oleh cahaya matahari, bulan, dan cahaya yang lainnya. Tapi namanya saja saudaraku bayangan, tentu bukan aslinya, hanya bayang-bayang. Jadi walaupun nampaknya seperti aslinya karena teknologi yang canggih saat ini, itu tetap apa? Bayangan. Saudaraku, seperti itulah gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan tentang korban-korban persembahan untuk penghapus dosa dalam perjanjian lama. Padahal kita tahu maksud daripada korban
persembahan yang dilakukan umat Tuhan adalah agar semua kita menyadari akan kengerian, akan kehebatan dosa. Karena dosa pasti memisahkan orang berdosa dari Allah yang kudus, dan upah dosa adalah maut. Dan mereka, firman Tuhan katakan, orang-orang berdosa itu hanya dapat diperdamaikan dengan Allah serta memperoleh pengampunan dosa bila terjadi penumpahan darah. Itu dapat kita baca dalam Imamat pasal 16 ayat 1 sampai ayat 34, dan juga dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan jika tidak ada pengorbanan darah, pasti apa? Pasti tidak diampuni, dan itu artinya apa? Pasti masuk neraka, karena upah dosa adalah maut. Sementara sebagaimana diungkapkan perjanjian lama, telah berabad-abad orang Israel, orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Setiap tahun melalui pelbagai upacara, mereka mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian, dengan mengorbankan binatang-binatang khusus seperti domba jantan, kambing jantan, lembu jantan, merpati yang tidak bercacat, ya, yang tidak bercela. Agar apa? Agar dosa mereka dapat diampuni. Dan mereka melakukan itu, firman Tuhan katakan, berulang-ulang, terus-menerus sampai akhir hidup mereka. Namun firman Tuhan katakan, walaupun sudah dilakukan berulang-ulang tadi, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Karena tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Itu dapat kita baca dalam ayat 1 dan ayat 4. Hal ini pernah sungguh-sungguh disadari oleh Raja Daud sebenarnya, yakni pada waktu Daud berzina dengan Batseba. Dalam Mazmur 51 ayat 18 firman Tuhan katakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Itu kita bisa bandingkan sebenarnya dalam ayat 5 sampai ayat 8. Jadi saudaraku, walaupun orang Israel telah mempersembahkan korban setiap tahun dan berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus, tetap tidak ada gunanya. Karena mereka hanya merasakan bayangan saja. Persis seperti juga sebenarnya terdapat dalam agama-agama lain. Tapi bisa juga banyak pengertiannya sama dengan banyak orang Kristen saat ini yang hanya mengandalkan perbuatan baik, amal saja. Dan itu makanya keselamatan itu sering juga apa? Tidak pasti, karena hanya bayang-bayang saja, ya, tidak memiliki kepastian. Itulah sebabnya mengapa diperlukan sesuatu yang telah sempurna dari hukum Taurat, atau korban yang sempurna, yang lebih sempurna dari korban-korban pada hari raya pendamaian, dan yang lebih sempurna dari keselamatan keimamatan Lewi, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk memberikan kita hukum kasih karunia. Korban yang sempurna yaitu darinya sendiri, dan menjadi imam besar dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, hanya Yesus sajalah persembahan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita rajin menyimak kitab Ibrani, kita akan bertemu secara berulang-ulang, yakni 9 kali dengan kata sempurna. Dan itu berhubungan dengan Yesus Kristus. Itu menunjukkan kesempurnaan Kristus dalam menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Hal yang mustahil
dilakukan oleh hukum Taurat dan korban-korban dalam agama Yahudi dan juga agama-agama lain. Tadi kita sudah melihat itu, saudaraku, dalam yang pertama, bahwa semua korban dan pelayanan para imam oleh umat Israel dan agama lain yang mempersembahkan korban penghapus dosa tidak pernah berakhir dan tidak pernah dapat selesai untuk membereskan dosa umat Allah. Oleh sebab itulah dikatakan para imam senantiasa berdiri tiap-tiap hari untuk mempersembahkan korban. Sedangkan Yesus Kristus hanya sekali saja mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Allah, dan setelah itu ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku, kata duduk di sini melambangkan pekerjaannya, perbuatannya telah selesai dan sempurna untuk menguduskan kita umatnya satu kali untuk selama-lamanya, sebagaimana dikatakan dalam ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia atau Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka atau kita yang ia kuduskan. Itu berarti, saudaraku, segala korban-korban yang diharuskan oleh perjanjian lama, baik itu korban penghapus dosa, korban pendamaian, dan juga oleh binatang-binatang khusus, yakni seperti domba jantan, lembu jantan, dan lain-lain, sudah disempurnakan Yesus di kayu salib. Dan luar biasanya, Yesus tidak hanya bertindak sebagai korban atau anak domba Allah yang sempurna, kudus, cukup, komplit, tetapi dia juga adalah pengantara atau imam besar kita yang agung, sempurna antara kita dengan Allah Bapa di sorga. Makanya, saudaraku, saat kita menghampiri Allah, baik saat kita mau beribadah, saat kita mau berdoa, dan datang menghampirinya di tempat yang maha kudus, Allah tidak melihat kita yang adalah orang-orang berdosa lagi, tetapi Allah melihat Yesus yang sempurna dan yang tak berdosa menjadi kurban penebus dosa kita. Itu artinya, jika kita bisa layak memiliki hubungan yang indah, hubungan yang intim dan mesra dengan Allah yang kudus, agung, dan sempurna, itu semata karena kurban Yesus bagi kita. Itulah sebabnya keselamatan yang kita dapat bukan hasil usaha sendiri, bukan karena persembahan kita atau karena amal ibadah kita, melainkan hanya karena anugerah atau kasih karunia Allah semata di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya itu, saudaraku, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, firman-Nya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 10. Maksud ayat ini, saudaraku, adalah saat kita bertobat, sudah ada kepastian bahwa darah Yesus sudah sempurna dan lengkap untuk menebus dosa-dosa kita. Sejak kita dari kandungan ibu kita, saat kita remaja pemuda, hingga sekarang ini, bahkan hingga kita mati. Dan dosa seluruh umat manusia juga cukup oleh darah Yesus kalau mereka mau bertobat dan percaya juga kepadanya. Dan kesempurnaan kita tidak bergantung pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup, namun hasil pengorbanan darah Yesus Kristus di kayu salib. Dengan demikian, saudaraku, ayat tersebut menunjukkan bahwa karya Kristus dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Lewat ayat tersebut
juga sebenarnya ada pertanyaan yang timbul dari banyak orang, apakah pengudusan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya? Padahal kita tahu bahwa kita masih dan sering berbuat dosa toh. Saudaraku, saya meyakini bahwa pengudusan kita adalah proses. Karena di dalam perjalanan hidup kita ini sebagai orang percaya, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah kita dapat menyerah pada kedagingan kita dan keinginan daging kita, atau kepada iblis, atau justru kepada Roh Kudus yang memimpin kita? Jika kita baca dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat yang keempat. Apakah kita memilih untuk berjalan di dalam terang firman Tuhan dan juga jalan Allah yang dipimpin oleh Roh, atau tidak sebenarnya dan mau menyerah kepada kedagingan kita dan juga kehendak iblis? Dalam ayat 15 sampai 17 firman Tuhan katakan, Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Di sini saudaraku, penulis kembali mengutip Yeremia 31 ayat 33 sampai ayat 34 yang berbunyi, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa hati seseorang saat bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus telah diubahkan. Hati dan sifatnya juga diubahkan. Roh Kudus yang dicurahkan kepada dirinya akan menguasai hati, pikiran, dan juga seluruh hidupnya. Sehingga firman Tuhan akan mudah dimengerti dan tinggal bahkan bersarang dalam hatinya, dalam pikirannya, dan juga dalam perasaannya. Bahkan dia mampu mengenal kehendak Allah dan bertindak serta berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudaraku, sudah sepantasnya lah setiap kita yang sudah diampuni dosanya bersedia hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Bersedia belajar, ya, bersedia membaca, menyimak, dan merenungkan firman Tuhan hari demi hari. Menghafalnya dan juga senang taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Bersedia hidup kudus dan rindu melayaninya hingga Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jangan lagi masih sibuk dengan korban-korban, dengan persembahan-persembahan, dengan bayang-bayang, dengan kehidupan yang tidak pasti, seperti mau berbuat baik, mau melakukan ini itu, mau beramal banyak sebagai jalan keselamatan. Sekali lagi, itu nanti membuat Anda tidak pasti memiliki kehidupan dalam sorga. Tetapi saudaraku, Yesus Kristus, anak domba Allah itu, firman Tuhan katakan, telah sempurna, telah cukup dan kudus adanya, komplit adanya, utuh adanya bagi kita, bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Dia juga adalah imam besar agung kita,
pengantara kita kepada Allah Bapa yang Maha Kudus. Dan firman Tuhan katakan Roh Kudus telah dicurahkan dalam hidup kita untuk menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita, sehingga firman-Nya mudah kita mengertinya dan kita bisa menghafalnya dan melaksanakannya dalam hidup kita hari demi hari. Itu saudaraku, sebagai ungkapan syukur kita, ayo dengan sukacita melayaninya. Ayo saudaraku menginjili dengan berbagai talenta, kemampuan, dan berbagai keahlian yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, agar semakin banyak orang percaya dan juga mau dikuduskan oleh darah Yesus yang sempurna dan kudus itu. Dengan demikian, setiap pelayanan kita, apa yang kita lakukan akan dilandasi oleh motivasi yang benar, karena Allah di dalam Yesus telah menguduskan dan membenarkan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.